Di sebelahnya ada seorang wanita yang sedang berbaring dengan rambutnya yang panjang, wajahnya yang pucat, dan matanya yang hitam semua, geng. Hai geng, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku Nadia. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan rezeki lancar dan tetap semangat ya gengs. Untuk kalian yang belum subscribe ke channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita seram dari channel ini. Nah, cerita kali ini berasal dari seorang gadis yang sebut saja namanya Sinta. Sinta ini bercerita bahwa dirinya ini diganggu di kamar kosnya saat dia ini berkuliah di suatu daerah di daerah Sumatera, geng. Nah, sedikit cerita saja, si Sinta ini berasal dari kota Madura, di mana kota itu merupakan tempat kelahirannya, geng. Sebenarnya si Sinta ini mempunyai keluarga di Sumatera. Karena tidak mau merepotkan, akhirnya dia ini memilih untuk ngekos saja, geng. Dia ini mempunyai teman yang sama baru masuk kuliah juga, yang sebut saja namanya Ayu, geng. Si Ayu ini mengajak Sinta untuk menetap di kosnya biar ada teman. Akhirnya si Sinta ini memutuskan untuk ngekos di tempatnya, geng. Hari pertama tinggal di sana, si Sinta ini langsung berkenalan dengan para penghuni kos yang lainnya. Mereka pun akhirnya saling bertukar cerita sampai akhirnya topik pembicaraan berganti menjadi cerita hantu, geng. Konon katanya di kosan ini ada penunggunya. Ada yang beberapa kali melihat sosok misterius di depan gerbang, dan ada juga yang beberapa kali ketindihan. Dan yang paling parah, ada yang diganggu dengan suara seperti orang merangkak di dinding kamar, geng. Dan konon katanya dulu di kosan ini ada seorang mahasiswi yang mengakhiri hidupnya karena dirinya ini hamil di luar nikah. Dan menurut mereka, kamar yang saat ini Sinta tempati adalah kamar bekas mahasiswi tersebut, geng. Singkat cerita, di suatu malam si Sinta ini mengerjakan tugas dari seniornya bersama Ayu, geng. Karena tugas ospeknya ini sangat banyak, akhirnya mereka ini mengerjakan sampai larut malam. Sebenarnya si Sinta ini ingin buang air kecil, hanya saja dia ini merasa takut karena cerita dari anak kos tadi, geng. Tetapi karena sudah tidak tahan lagi, akhirnya dia pun memutuskan untuk pergi ke toilet. Di dalam toilet, si Sinta ini mendengar suara tangisan yang dia kira adalah penghuni kamar sebelah, geng. Tetapi ketika ia mendengarkan dengan jelas, suara itu berasal dari depan pintu toiletnya. Sontak si Sinta ini berlari keluar karena ketakutan, dan dia pun disambut dengan wajah Ayu yang keheranan saat itu. Saat itu si Ayu ini bertanya, apakah Sinta mendengar juga suara itu, geng? Ternyata si Ayu ini juga mendengar suara tangisan tersebut, geng. Dan saat itu mereka berdua hanya bisa saling pandang dalam diam. Perlahan-lahan suara tangisan tersebut pun mulai menghilang dan mereka pun akhirnya bisa bernapas lega, geng. Akhirnya si Sinta ini mengajak Ayu untuk mengerjakan tugas di kamarnya dan dia pun setuju. Saat itu mereka pun langsung membereskan alat tulis mereka dan langsung pindah ke kamar Ayu. Setelah selesai mengerjakan tugas, akhirnya Sinta ini memutuskan untuk menginap di kamar Ayu karena dia ini tidak berani tinggal sendirian, geng. Mereka pun akhirnya bisa tertidur lelap dan saat itu tidak terjadi apa-apa saat mereka ini tertidur. Dan si Sinta ini kembali ke kamarnya pada esok harinya dan tidak ada sesuatu hal aneh yang terjadi, geng. Singkat cerita, setelah selesai acara di kampus pada hari itu, dia ini pulang dan tiba di kosan pada pukul 9 malam. Dia pun langsung masuk ke kamar dan berbaring di kasur karena sangat lelah setelah seharian ini dia mengikuti kegiatan ospek. Namun kejadian kemarin kembali terulang. Saat tengah malam suara tangisan itu muncul lagi, geng. Waktu sedang tidur, dia itu terbangun karena kaget dan hanya bisa diam di tempat tidurnya karena sangat ketakutan. Saat itu suara tangisan tersebut berubah menjadi suara orang cekikikan. Si Sinta hanya bisa menutup rapat matanya dan tidak berani membukanya, geng. Saat mendengarkan suara cekikikan tersebut, di kepalanya langsung terbayang adegan bunuh diri yang pernah diceritakan teman kosnya, geng. Saat itu si Sinta ini merasakan air matanya membasahi kedua pipinya, geng. Dan tiba-tiba seperti ada suara garukan di bantalnya. Dia merasa ada hawa aneh di atas kepalanya. Seperti ada udara dingin yang berputar di sekitar pundaknya, geng. Tiba-tiba
Pipinya ini terasa tersentuh dengan benda tumpul yang rasanya seperti jari-jari tangan manusia, geng. Jari-jari itu membelai pipinya dengan perlahan, dan saat itu si Sinta ini hanya bisa memejamkan matanya dan terus berdoa sebisanya. Kemudian persis di sebelah telinganya, dia ini mendengar suara bisikan. Suara itu seperti sedang menenangkan bayi yang sedang menangis, geng. Si Sinta pun penasaran membuka mata dan melihat ke arah kanan. Betapa terkejutnya Sinta saat itu, di sebelahnya ada seorang wanita yang sedang berbaring dengan rambutnya yang panjang dan wajahnya yang putih pucat dan matanya yang hitam semua, geng. Sontak si Sinta ini langsung melompat dari ranjangnya dan terjatuh di lantai. Namun wanita itu merangkak ke pinggir dan mengintipnya dari atas ranjang, geng. Karena Sinta ini tidak kuat lagi menghadapinya, dia ini sontak berlari dengan membanting pintu keluar dari kamarnya, geng. Dia pun berlari melewati lorong hingga sampai di depan kamar Ayu. Saat itu dia langsung mengetuk pintu kamarnya dengan keras, dan si Ayu membukakan pintu dengan tampak keheranan. Sontak si Sinta ini mendorongnya masuk dan bercerita. Tetapi saat itu Ayu ini seperti tidak paham dengan apa yang dia alami, geng. Lalu si Ayu ini mengajak Sinta untuk membangunkan penghuni kos lain. Setelah semua pada bangun, akhirnya mereka ini pergi ke kamar Sinta untuk memeriksanya, geng. Setelah sampai di kamarnya, hantu itu pun sudah menghilang entah kemana. Setelah kejadian tersebut, si Sinta ini tidak berani untuk tidur di kamar itu lagi. Dan kamar itu pun dibiarkan kosong oleh pemilik kosan tersebut, geng. Namun ketika si Sinta ini terjaga di malam hari, terkadang suara tangisan itu sayup-sayup masih terdengar dari arah bekas kamarnya tersebut, geng. Nah itu dia, geng, cerita horor untuk kali ini. Dan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya. Dan bagi kalian yang memiliki saran-saran untuk video selanjutnya, bisa langsung komen di bawah ini. Dan untuk kalian yang mau berbagi cerita pengalaman mistis, bisa langsung kirim ke IG aku atau kirim ke alamat email aku di bawah ini. Dan sekali lagi aku ucapkan banyak terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya dan nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita seram dari channel aku. Dan sampai jumpa lagi di video-video aku selanjutnya. Assalamualaikum.